لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali di malam hari ini di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain niatan kita ke tempat ini liwajhillah, karena Allah taala, untuk bisa menimba ilmu yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam memahami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke tempat ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan sampai sunnah khusyuk. Sunnah khusyuk. Wal khusyuk. Wal khusyuk itu sudah ya? Sudah? Belum. Wal khusyuk, apa itu khusyuk? Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ada man nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudhurul qalbi wa tadabburul qiraati wa tadabburul dzikri. Sampai situ. Nah, sunnah selanjutnya yaitu khusyuk. Nah, ini menjadi kesunahan. Ya, kesunahan di dalam salat, bukan termasuk rukun khusyuk itu. Kalau dimasukkan ke dalam rukun salat, ini nanti takutnya nggak ada yang sanggup untuk bisa salat. Karena khusyuk ini bukan perkara yang mudah. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sukunul a'dha, tenangnya anggota tubuh, wa hudhurul qalbi, dan hadirnya hati, ya, hadirnya hati di dalam salat. Kemudian wa tadabburul qiraah wa tadabburul dzikri, dan juga mentadaburkan bacaan, merenungkan bacaan dan merenungkan zikir-zikir yang kita baca. Itu khusyuk. Jadi yang bagus memang di saat kita sholat kita paham apa yang kita baca. Yang bagus, ya. Walaupun ini banyak, ya, mungkin yang memang belum paham apa yang kita baca. Seandainya nggak paham gimana? Ya, ini kan kesunahan. Khusyuk ini adalah kesunahan, artinya seandainya pun kita belum bisa mentadaburi Al-Quran, mentadaburi bacaan zikir yang kita ucapkan, nggak masalah. Ya, tidak masalah, ya, karena memang ini bukan termasuk bagian dari rukun sholat. Ya, tapi diusahakan untuk bisa mentadaburi bacaan yang kita baca.
fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salati biqadril hudur. Fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salati biqadril hudur. Karena sesungguhnya Allah menerima salat ya biqadril hudur, dengan seukuran hadirnya hati. Ya, dengan seukuran hadirnya hati. Makanya Imam Ghazali paling tidak kita dianjurkan, diupayakan untuk khusyuk pada 3 tempat. Kemarin kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas. Itu khusyuk fi kulli shalah. Wa yahrumu riya'u fi shalah wa ghairiha, dan diharamkan riya di dalam salat dan selainnya salat. Diharamkan riya ya. Dalam hal ini riya itu merupakan perbuatan syirik kecil. Ini riya. Riya ini adalah syirik kecil. Wa huwa asyirkul asghari. Riya itu adalah syirik kecil. Begitulah kadza fi zawajir, disebutkan di dalam kitab Az-Zawajir Al-Imam Al-Haytami. Nah, kemudian kesunahan apa lagi ya? Kesunahan apa lagi yang ada di dalam salat? Ditambahkan di dalam referensi kitab yang lain, yaitu at-tazayyunu wat-tajammulu fiha, berhias dan berdandan di dalam salat. Nah, ini kemarin kita udah apa belum? Belum ya? Ya. Jadi kita dandan yang cakep kalau mau salat. Jangan biasa-biasa saja, karena kita sedang mau menghadap kepada zat yang maha luar biasa. Jadi nggak boleh biasa ya, dandanannya nggak boleh biasa. Kita kalau mau ketemu yang kita demen, kita rapi banget. Kenapa kita mau ketemu sama Allah nggak mau rapi? Mana yang lebih berhak? Apakah kita, mana yang lebih berhak? Apakah si yang kita demen itu, atau Allah yang lebih kita dahulukan di dalam berhias? Jadi jangan sampai salah menempatkan. Di dalam tazayyun wa tajammul ya, ada beberapa perkara. Yang pertama, lubsul imamah, memakai imamah. Imamah itu sorban yang dililit di kepala ya. Itu yang pertama. Ini di dalam berhias, kita di dalam merapikan diri saat mau sholat, disunahkan seperti itu. Kemudian lubsur rida, pakai rida. Pakai rida, jangan malu-malu. Saya berkali-kali dalam kesempatan majlis ya, udah sering saya katakan, mereka orang lain nggak malu-malu di dalam sholatnya menyepelekan dandanannya. Kenapa kita yang merapikan dandanan kita justru malu? Mereka yang meremehkan dandanannya ketika sholat aja nggak malu. Kalau nggak salah minggu lalu saya udah katakan, ada yang pakai celananya sampai ngembel, dikondorin dikit ya, celananya lagi pas ruku kelihatan belahannya. Dia aja nggak malu begitu. Kenapa kita yang rapi malu? Aneh ya. Padahal seharusnya dia yang malu, orang kelihatan. Kemudian lubsul jubah, kalau punya pakai jubah ya. Ya kalau yang lagi begini mah pas lagi di rumah aja kali. Jangan lagi keluar, ntar bukan main. Ubaru katanya. Bukan ulama ya. Ubaru.
lubsul jubbah. Kemudian lubsul khatam, pakai cincin. Lagi sholat pakai cincin hukumnya sunnah. Masya Allah. Nih, coba cuman sekedar pakai cincin aja dapat pahala sunnah lagi sholat. Coba di luar sholat pun begitu. Di luar sholat kita pakai cincin dapat pahala sunnah kalau kita niatkan untuk mengamalkan sunnah, atau kita niatkan ittiba sama Nabi, dapat pahala sunnah. Lagi sholat sama, disunahkan. Banyak sunnah-sunnah sholat ya. Ada yang mengatakan 500, ada yang mengatakan 800, ada yang mengatakan 1000. Ya, sunnah itu baru sunnah doang. Baru sunnah. Sekarang apa sih dalam sholat gampang banget dapetin pahala sunnah. Orang nggak ngapa-ngapain aja diem menjadi dihitung dapat sunnah. Ada gak? Ya kan? Ingat pembahasan kita? Diem nggak ngapa-ngapain, baca kagak, gerak kagak, diem itu dapat pahala sunnah. Kapan? Kapan? Ingat? Saktatus shalah. Saat kita Allahu Akbar, saktah dulu. Dapat saktah itu diam sesaat. Diam nggak ngapa-ngapain, terhitung pahala sunnah saktah. Ya, baru mulai iftitah. Habis iftitah diam lagi, saktah lagi, dapat pahala sunnah lagi. Diam dapat pahala sunnah lagi sholat. Cuma di dalam sholat diam dapat pahala, di luar sholat diam ngayal. Kemudian lubsul toilasan fi haqqi man yaliqu bih, memakai toilasan itu jubah hijau, itu bagi orang yang memang ini yang udah kalibernya ulama lah ya. Jubah hijau bagi orang yang berhak, yang pantas di dalam memakainya. Yang keenam adalah at-tatayyub, make wangi-wangian. Make wangi-wangian, sunnah juga ya, sunnah juga. Makanya paling enggak kita susah ngikutin Nabi, sunnah Nabi, paling enggak ada satu yang kita bisa lazimkan. Oh Ustaz, aneh baru cuma bisa sunnah tentang memakai minyak wangi doang. Saat mau sholat mau pakai minyak wangi, mau ngaji pakai minyak wangi, itu kalau emang kita baru sampai bisa ngamalin yang seperti itu, ya udah lazimin aja itu. Tapi niatin kita untuk mengikuti sunnah Nabi ya. Kali gitu yang berat-berat mah belum sanggup ya, sholat malam kah, puasa tiap hari, puasa dahar kah, puasa Nabi Daud kah, kita belum sanggup, ya udah itu yang gampang ada, lazimin aja itu. Ya. Nah, kemudian kesunahan lainnya an yusalliya ila sutrah, salat pakai pembatas. Salat pakai pembatas. Nah, ini juga kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Masih ingat tentunya? Masih ingat kan nih? Salat pakai pembatas. Di dalam memakai pembatas ini ada permasalahan. Maratibus sutrah, tahapan-tahapan di dalam membuat sutrah, membuat batasan sholat, itu ada 4 tahapan. Yang pertama, syakhisun au jidarun au sariyah. Jadi kalau kita lagi mau sholat, terus di depan kita nggak ada apa-apa, kasih pembatas, kasih sutroh ya, yaitu bentuknya entah benda, entah tiang ataupun tonggak kayu ya. Tapi la yanqusu irtifa'u dzalika an sulusai dhira', nggak kurang tingginya
dari ansulusai dhira'i, dari 2/3 hasta. Ya, 2/3 hasta atau 2/3 dhira'. 1 dhira', ya, 1 dhira' itu ada yang mengatakan 45 cm, ada yang mengatakan 53, ada yang mengatakan 61. Ya, jadi ada 3 pendapat. Ya, itu 1 dhira'. Wala yab'udu anhu aktsar min 3 adra'. Dan jarak dari orang orang yang sholat, ya, dengan pembatasnya itu nggak boleh lebih dari 3 dhira'. Ya, nggak boleh lebih dari 3 dhira'. Tinggal kaliin aja tuh kalau kita mau ngambil 45 kali 3, ya. Kalau yang 45 kalau kita maknainya. Kemudian yang kedua, an yamsiba 'asan, menegakkan 'asa, tongkat. Yang ketiga, an yafrusha sajadah, kita menggelar sajadah. Menggelar sajadah. Sajadah itu jadi pembatas juga. Yang keempat, an yakhutta khattan, ya, kita bikin garis pembatas. Pakai batu kah, pakai kapur kah, kalau memang kita lagi sholatnya di jalan atau yang lainnya nggak ada sajadah, nggak ada koran, udah pakai garisin bahwa itu batas, jangan dilewatin. Wal afdalu fi sutrati an takuna an yaminihi aw yasarihi, dan yang afdal di dalam posisi pembatas berada di sebelah kanan atau sebelah kirinya dia, ya, di dalam posisi pembatasnya beradanya di mana itu yang afdal, ya, dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Wa idza kanatis sutratu mu'tabiratun fayahramul murur, dan jika sutrah itu mu'tabarah, udah memenuhi syarat, maka haram lewat. Kalau pembatas udah sesuai, ya udah memenuhi syarat, maka hukumnya haram kita lewat di depan orang sholat tersebut. Bahkan hadis baginda Rasul mengatakan, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ay yakifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat itu tahu apa yang akan menimpanya, maka dia berdiri 40 hari itu lebih baik ketimbang dia lewat di depan orang sholat. Orang lagi sholat, jangan lewat di depannya. Kalau dia udah bikin sutro, kecuali dia nggak bikin sutro, ya. Wa yundabu lil musalli daf'ul mar, dan disunnahkan buat orang yang sholat untuk mencegah orang yang lewat. Ada orang mau lewat, padahal kita udah kasih pembatas, maka kasih tangan untuk dia nggak bisa lewat, ya. Disunnahkan seperti itu. Wa idza lam takunis sutratu mu'tabiratan fa yukrahul mururu wa la yajuzu lahu daf'ul mar. Kalau seandainya pembatas itu belum memenuhi syarat, pembatas yang kita bikin nggak memenuhi syarat, maka dimakruhkan. Tadi kan kalau udah memenuhi syarat, hukumnya haram lewat. Tapi kalau seandainya sutra pembatas yang kita bikin itu belum memenuhi syarat, orang lewat di depan kita nggak haram, cuma makruh. Kalau memang nggak sempurna, nggak memenuhi syarat. La yajuzu lahu daf'ul mar, dan nggak boleh buat kita yang lagi sholat mencegah orang tersebut mau lewat. Nggak boleh. Kalau tadi kan disunahkan kita, kalau kita udah bikin pembatas yang mu'tabarah, yang memenuhi syarat, maka sunnah kita justru untuk menahan, untuk mencegah orang itu lewat. Tapi kalau pembatasnya ini kita bikin belum memenuhi syarat, maka nggak boleh buat kita mencegah orang itu lewat. Kenapa? Ya kan emang salahnya kita bikin pembatasnya nggak memenuhi syarat, sehingga dia anggap kita bukan lagi sholat. Ya.
Wa kullu shaffin sutratuhu shafful ladzi amamah. Setiap shaf pembatasnya adalah shaf yang ada di depannya dia. Sini. Nah, ini shaf yang depan sini adalah pembatas buat shaf selanjutnya. Shaf yang kedua itu adalah pembatas buat shaf yang ketiga. Lah, kalau memang shaf yang pertama ini adalah pembatas buat shaf yang kedua, lalu pembatas buat shaf yang pertama siapa? Sutrohnya imam. Pembatasnya imam itu adalah pembatas buat shaf yang pertama. Begitu. Nah, kemudian wa yajuzul mururu ma'a wujudi sutrati fi arba'i halatin, dan dibolehkan lewat di depan orang yang sholat ma'a wujudi sutroh, ya, disertai dengan adanya sutroh pada 4 keadaan. Artinya kita boleh lewat di depan orang yang sholat, ya, walaupun ada pembatas, boleh kita lewat di depan orang yang lagi sholat pada 4 keadaan. 1. Idza kana fi harami Makkah fi mahalli tawafi faqat. Kalau memang kita sedang berada di Makkah, di tanah haram, di tempat orang tawaf. Orang tawaf kalau yang udah pernah ke sana itu kalau kita sholat dekat orang lagi tawaf, ya udah kita, ya, orang itu lewat aja depan kita. Ya. Karena memang itu tempatnya tawaf. Makanya dalam keadaan seperti itu hukumnya boleh lewat orang yang lagi sholat di tempat orang yang tawaf itu, ya, kita sholat sunnah tawaf, nah itu orang boleh lewat di depan kita, nggak apa-apa. Itu 1. Yang kedua, idza qassara al-musalli bi an shalla fi at-tariq. Jika orang yang sholat ini ceroboh, lalai dengan dia mengerjakan sholat di jalanan, sembarangan aja. Jalanan itu tempat orang warawiri, salah sendiri kalau dia dilewatin orang. Ya, orang memang tempatnya orang warawiri, jangan dibuat untuk sholat itu. Walaupun, tapi hukumnya boleh nggak? Ya boleh aja, tapi ya untuk orang yang lewat juga dibolehkan untuk lewat di depan dia, gitu. Ketiga, idza wajada al-musalli furjah fayajuzu lahul murur li siddil furjah. Jika orang yang sholat mendapati celah, ada tempat yang kosong, fayajuzu lahul murur li siddil furjah, maka boleh buat orang yang misal itu ada di berapa depan 2 shaf depan kita misalkan, ya, 1 shaf depan kita cuma sebelah sananya misalkan, ya, agak tiga orang lebih dari kita nih, ya, jadi depan kita 1, 2, 3, nah sebelah situnya kosong tuh, ya kan, kita mau ke situ karena yang ini nggak ada yang mau ngisi misalkan, yang depannya sini, yang sebelah kanan kita nggak ngisi, kita mau ngisi, berarti kan kita harus ngelewatin, ya nggak, lewatin, ya, yang samping kanan kita ke sono kan, kita berarti kita ngelewatin dia kan gitu. Nah, untuk kasus seperti ini boleh kita ngelewatin dia untuk mengisi celah yang kosong tadi, sebab dia nggak mau ngisi ini yang belakangnya nih. Dan kita yang ngisi dengan catatan kalau memang itu berada di posisi yang kita harus ngelewatin orang yang lagi sholat, ya, maka boleh seperti itu kita lewat, nggak apa-apa. Yang keempat, idza kana muttarran bi an kana yuridu qada' al-hajati athna as-shalah. Yang keempat, boleh kita ngelewatin orang di depan orang yang sholat kalau muttarran, kalau darurat. Seperti apa? Bi an kana yuridu qada' al-hajat, seperti orang yang pengen buang hajat, ya, di tengah-tengah sholat, ketimbang dia berak situ, ya udah boleh buat dia lewatin itu orang yang sholat, adanya di posisinya tengah, di posisi tengah, di pertengahan sholat
Waduh, udah merinding ya, udah keringat dingin nahan. Wah repot yang begini. Ya. Wah repot yang begini. Wah ini masih 1 rakaat lagi, ya kan? Mana masih 3 rakaat lagi? Wah aku kuat nih. Ya udah, lewat aja, nggak apa-apa. Ya. Maksudnya lewat ya lewat untuk mau keluar gitu. Ya. Jangan sampai dikeluarin di situ gitu. Nah, itu tentang sutra. Nah, kemudian kembali lagi ke kitab matanya, wa huwa al-amalu li ajlin nas, ya. Nah, ya, di sini dijelaskan ya, wa yuhramur riya'u fis shalah wa ghairiha, dan diharamkan riya di dalam salat dan yang selain salat, wa huwal amalu li ajlin nas, yaitu beramal karena manusia, itu namanya wa huwal amalu li ajlin nas, itu namanya riya. Ya. Kalau menurut Syekh Fudail bin Iyad lain lagi, ya. Syekh Fudail bin Iyad mengatakan justru al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amali li ajlin nas riya'un wal ikhlas an yu'afiyaqallahu minhuma. Beramal karena manusia itu syirik, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Ikhlas Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Itu. Tapi di sini wa huwal amalu li ajlin nas, itu riya, yaitu beramal karena manusia. Nah, kulihal ya, ulama berbeda pendapat. Kemudian wa yubtilus salata al-kalamu amdan. Nah, sekarang kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan salat. Hal-hal yang membatalkan salat. Ya, yang pertama al-kalamu amdan walau biharfain wa nasiyan in kathura wa yubtiluha al-amal kathir. Nah, itu nanti. Yang pertama, hal yang membatalkan salat adalah al-kalam. Ada perincian di sini. Al-kalam. Wa fihi tafsil. Idza kana kathiran, ya. Idza kana kathiran yubtilu mutlaqan. Kalau ucapannya, omongannya itu banyak, maka mutlak batal salatnya. Ya, sawaun akana muta'ammidan am nasyan. Sama saja, sama halnya kalau dia sengaja ataupun lupa, batal tetap. Kalau ngomongnya yang keluar banyak. Nah, batasan banyak itu seperti apa? Arba'a kalimat fa aktsar. 4 kalimat atau 4 kata atau lebih. Ya, 4 kata atau lebih. Ya. Itu yang disebut banyak, dan itu membatalkan sholat kalau dia 4 kata atau lebih. Kemudian idza kana qalilan, kalau sedikit itu seapa? Aqalla min 4 kalimatin urfiyatin, kurang dari 4 kata, ya, kurang dari 4 kata. Kalau tadi 4 kata atau lebih. Nah, sekarang yang dimaksud sedikit adalah kurang dari 4 kata. Maka fayubtilu idza kana muta'ammidan. Batal kalau sengaja doang. Kalau lupa enggak batal. Bisa paham? Sekali lagi. Kalam itu membatalkan, ya. Dalam sholat ngomong itu batal. Ngomongnya yang apa, kayak apa, sebanyak apa. Nah, dalam hal ngomong ini dilihat, dirincikan. Ngomong kalau banyak bisa batal, ngomong kalau dikit belum tentu batal. Nah, batasan banyak dan dikit seapa? Kalau banyak itu 4 kata atau lebih.
itu batal secara mutlak. Batal secara mutlak. Ya. Mau dia lupa ataupun sengaja, apalagi sengaja. Ini kalau banyak. Kalau sedikit, yang dimaksud sedikit adalah kurang dari 4 kata. Nah, dia bisa membatalkan kalau seandainya dengan sengaja. Kalau lupa, enggak. Ya, bisa paham? Nanti ada juga huruf, bisa satu huruf aja udah bisa membatalkan sholat. Satu huruf. Ya. Kemudian nanti hukum saat kita dehem nih lagi sholat ya. bisa batal. Dehem aja bisa batal kalau dehemnya keluar 3 huruf. Ya. Ehem berapa? Ehem 4 huruf. Iya. Berapa huruf tuh? 4. Ehem. Nah, bener kan? Ehem. Iya kan? Iya. Tuh. Makanya dahemnya disiasatin biar kagak keluar huruf. Itu huruf apa kalau begitu? Ada huruf gak tuh? Nggak, huruf apa yang huruf apa itu coba? Nggak ada huruf itu mah. Tapi itu dehem, ya. Itu dehem. Nah, kemudian nah, dhabitul kalam alladhi yubtilus shalah. Batasan ngomong yang membatalkan salat yaitu al-kalamus salihu li khitabil adamiyyin. Batasan ngomong yang membatalkan salat adalah ngomong yang salih li khitabil adamiyyin, omongan yang patut untuk percakapan kepada manusia. Allahu akbar. Kita pas lagi udah Allahu akbar, ya, datang orang. Tadi ada yang ngomong samping kita, ini nggak lagi sholat, cuman dia lagi nyari-nyari sajadah. Dia ngomong, sajadah tadi kita dengar lagi sholat nih. Sajadah tadi di mana ya? Tadi sih gue lihat di sono, misalkan gitu. Misal, dia lupa dia lagi sholat. Ya cuma udah berapa tuh? Ya, tadi gue lihat di bawah meja. Sekarang di mana? Wah, itu batal. Walaupun astagfirullah lupa lagi sholat, batal. Kenapa? Udah 4 kata lebih itu. Tadi gue lihat di bawah meja, sekarang di mana? Bro itu mah. Gitu. Ya, yang dimaksud kalam itu adalah ucapan yang patut di dalam percakapan kepada manusia. Nah, masailu fil kalami fis shalah. Sekarang masalah di dalam ngomong dalam salat. La yubtilul kalamul qalil fi 3 halat. Tidak membatalkan omongan yang sedikit pada 3 keadaan. Tadi kan yang sedikit bisa batal kalau dia sengaja. Tapi omongan yang sedikit bisa enggak membatalkan salat pada 3 keadaan. Pertama, idza kana nasiyan, kalau dia itu lupa. Kalau dia itu lupa. Ya. Ini yang qalil, yang sedikit, omongan yang sedikit. Kedua, idza kana jahilan. Kalau dia enggak tahu, ya. Kalau dia enggak tahu kenapa? Artinya bodoh, dia enggak tahu tentang ilmu agama, tentang cara sholat karena dia baru masuk Islam misalkan. Ya orang kayak begini masih enggak batal. Wajar orang baru masuk Islam, ya. Atau dia hidup satu tempat yang enggak ada ulamanya untuk ngajarin agama. Dia hidup di pelosok di mana enggak ada guru agama yang ngajarin dia tentang cara bagaimana sholat. Maka orang yang seperti ini, ya, dia kalau misalkan ngomongnya sedikit enggak batal. Ya. Idza sabaqa lisanuhu, kalau enggak sengaja lisannya alias kepleset.
apa bahasa kitanya apa? Latah. Ya, latah. Itu kan bukan maunya dia ngomong. Orang latah emang ada. Itu dia bukan kehendak dia, latah. Ya. Jadi memang apa ya? Ya, mengalir gitu aja. Nah, ini 3 keadaan di mana orang yang sholat apabila mengucapkan omongan yang sedikit, tapi dia dalam salah satu dari 3 kondisi ini, maka nggak membatalkan. Kalau dia lupa, kalau dia memang jahil, bodoh karena memang belum tahu tata cara sholat karena dia baru masuk Islam, atau dia hidupnya itu jauh dari ulama karena memang nggak ada di pelosok, jadi nggak ada yang ngajarin dia, ya. Dan yang ketiga, kalau dia latah gitu. Yang kedua, bukan. Masalah yang kedua, an-nutqu biharfin wahidin. Nah, sekarang huruf. Yang kedua, masalah di dalam ucapan dalam salat adalah an-nutqu biharfin wahidin. Mengucapkan dengan satu huruf, la yubtilu wa in kana muta'ammidan. Tidak membatalkan meskipun sengaja. Illa kecuali fi salasi halatin fa innahu yubtilu. Ya, kecuali pada 3 keadaan, maka sesungguhnya hal tersebut membatalkan. Sekali lagi, mengucapkan satu huruf enggak membatalkan sholat meskipun dia sengaja, kecuali pada 3 keadaan, maka hal tersebut bisa membatalkan. Apa tiga keadaan itu? Pertama, idza kana al-harfu mamdudan. Kalau seandainya huruf itu mamdudan, dipanjangin. Ya. Misal ya pokoknya hurufnya dipanjangin, ya. Satu huruf kalau dipanjangin berarti kan udah bukan satu huruf, ya. Kalau satu huruf dipanjangin berarti udah bukan satu huruf. Misalkan fa, huruf apa itu? Huruf apa? Ada yang bilang nih, fa, huruf apa itu? Huruf apa? Mari jawab. Huruf? Hah? Fa, huruf apa itu? Aneh mengucapin huruf apa? Enggak tahu huruf hijaiyah. Fa, huruf apa tuh? Ada yang jawab. Ayo, harus ada yang jawab. Fa, huruf apa itu yang Anda ucapin? Enggak ada yang jawab. Itu huruf apa? Hah? Oh? Huruf apa? Huruf fa. Ada yang lain? Ada jawaban lain? Huruf fa sama alif. Benar gak? Kan panjang. Fa. Benar gak? Kalau fa baru hurufnya fa doang. Benar gak? Kalau panjang fa ada alif. Iya. Gitu. Idza kana mufhiman. Nah, kemudian keadaan yang kedua, jika satu huruf itu bisa membawa atau bisa difahami, ya. Kaqaulihi qi. Ini biasanya ini hanya digunakan di Arab, ya. Misal qi itu punya makna huruf qaf harokat kasroh. Qi, huruf qaf harokat kasroh. Qi itu maknanya minal wiqayati. Makna qi punya makna wiqayah. Apa itu wiqayah? Penjagaan, ya. Maknanya wiqayah, penjagaan. Jadi dia
kalau bahasa kita inisial doang lah. Ya, wiqayah disingkat qi, wiqayah mananya. Gitu. Nah, itu punya satu huruf tapi membawa pemahaman, ada makna dari huruf qi itu tadi. Ya, maka itu membatalkan juga. Atau i, ya, i, ya, minal wa'i, ya, i, kumpulkanlah, i, wa dari kata wa'i, ya, yaitu kumpulkanlah. Ada beberapa lagi sebenarnya, cuma di sini di sini di bawahnya ada fi, ya, fi minal wafa, loyalitas maknanya fi. Kemudian ri minar ru'yah, ya, melihat. Itu pakai inisial begitu bisa batal, bisa membatali. Kemudian idza kana biqasdil la'ib, kalau tujuannya main-main. Ya, kalau tujuannya ngucapin satu huruf itu tujuannya untuk main-main, maka membatalkan. Jadi ini 3 keadaan yang seandainya dilakukan walaupun dia hanya mengucapkan satu huruf bisa batal. Bisa batal. Kemudian law nataqa bi nazmil Qur'an ka qawlihi ya Yahya khudhil kitaba biquwwah udkhuluha. Terus kemudian ada surat ada yang lainnya udkhuluha bisalamin aminin hal tabtulu salatuhu amla. Kalau kita misal ada kejadian seperti ini, saat kita lagi sholat Al-Quran jatuh, ya, kemudian di samping kita ada si Yahya lagi diri. Ada si Yahya kagak ngeh kalau Al-Quran jatuh. Kita ingat ada ayat Al-Quran yang berbunyi ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Nah, saat kita melihat ada Al-Quran jatuh, kita mau ngasih tahu Yahya ambil tuh kitab dengan kekuatan. Ya, artinya pindahin, itu ada yang jatuh. Lagi sholat, si Yahya kagak ngambil juga, wah nggak tahu nih. Kita paham ada jatuh tuh Al-Quran. Kita baca ayat itu. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Yahya dengar, wah apaan? Jatuh Quran. Dia pungut jatuh Quran. Ya. Atau udkhuluha bisalamin aminin. Kita lagi sholat, ada yang ketak-ketak, Assalamualaikum. Kita ingat, wah ini orang bawa duit nih, jangan sampai pulang nih, gue belum lagi sholat lagi, biar gue suruh masuk. Gue ingat ada ayat udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan keselamatan. Wih, dengar yang luar, gue suruh masuklah dia. Ya. Dia baca ayat gak? Baca ayat. Tapi status sholatnya batal gak nih? Kan tadi dia ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, dia niatin untuk ngasih paham buat si Yahya. Udkhuluha bisalamin amin, dia niatin untuk nyuruh masuk orang yang di luar, jangan pulang. Kan gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, hal tabtulu salatuhu amla? Apakah batal salatnya apa enggak? Jawabannya laha arba'u halatin. Ada 4 keadaan dalam hal ini. Ya, ini dicatat kalau bisa. Yang pertama, taratan yaqsidul Qur'ana faqat fala tabtulu salatuh. Terkadang dia memang bermaksud hanya untuk baca Quran doang, nggak ada niatan lain, maka nggak batal. Kalau dia punya maksud dengan bacaan tersebut benar-benar baca Quran bukan yang lain, nggak batal sholatnya. Ya.
Yang kedua, taratan yaqsidu tafhima faqat fatabtulu salatu. Terkadang dia bermaksud dengan ayat tadi untuk memberikan pemahaman saja. Ngasih pemahaman ya ke Yahya tadi itu sama orang yang lagi di luar. Jadi dia nggak niat baca Quran tapi ngasih pemahaman. Maka yang seperti ini fatabtulu salatu, maka batal salatnya. Walaupun yang dia baca itu ayat Quran. Yang ketiga, taratan yaqsiduhuma ma'an. Terkadang dia maksudkan keduanya bersamaan. Fala tabtulu salatuhu, maka enggak batal salatnya. Maksudnya bersamaan gimana? Dia bermaksud baca Quran, dia juga bermaksud untuk memberi pemahaman. Begitu. Kalau dia nih saat baca itu dia punya maksud untuk ya baca Quran juga, ya ngasih pemahaman juga, maka fala tabtulu salatuhu, enggak batal salatnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, taratan yutliqu la yaqsidu syai'an fatabtulu salatuhu. Terkadang dia mutlakan baca, dia mutlakan enggak bermaksud apapun, enggak bermaksud akan sesuatu, enggak maksud baca, enggak maksud ngasih faham, udah aja begitu. Maka yang begini batal salatnya. Lalu mau ngapain? Niat baca kagak? Niat ngebaca Quran kagak, tapi dia ngucapin itu niatnya buat apaan? Yang begini batal. Ya. Batal salatnya. Nah, itulah 4 keadaannya. Nah, law tawaqqafatil qira'atu 'ala tanahnuhi bi dhuhuri harfaini fa hal yajuz? Jika tawaqqafatil qira'ah, jika bacaan berhenti atas dehem tanahnuh bi dhuhuril harfain, dengan menampakkan 2 huruf, fa hal yajuz? Apakah boleh? Jawabannya, in kanatil qira'atu wajibatan kal fatihati awit tasyahudil akhiri jaza at-tanahnuh. Kalau seandainya bacaannya itu bacaan yang wajib seperti bacaan Fatihah dan tasyahud akhir, boleh dehem. Boleh dehem. Misalkan kita baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil. Pas begitu kita di sini ada yang nyangkut gitu. Nah, dehem lah kita. Terusin. Kan dehem tuh. Nah, kita teruskan. Itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Kalau bacanya bacaan yang wajib, ya. Untuk apa? Untuk memperjelas makhraj yang keluar dalam hal rukun qauli tadi, yaitu Fatihah dan tasyahud akhir. Ya, wa imma idza kanat ghaira wajibah kasurah awil qunut awil jahri bitakbiratil intiqalat fala yajuz. Adapun jika bacaannya itu bukan bacaan yang wajib, seperti baca surat-surat pendek habis Fatihah, lagi bacaan surat, kita mau dehem, jangan, nggak boleh. Udah biarin. Seandainya pun yang kita baca dengan kalau kita nggak dehemin malah jadi nggak jelas makhrajnya, nggak apa-apa, jangan dehem. Karena itu bacaan sunnah. Kalau bacaan yang wajib baru boleh dehem. Biar apa? Biar makhrajnya jelas. Ya. Awil qunut atau kunut, awil jahri bitakbiratil intiqalat, atau dengan dalam menjaharkan takbir intiqalat, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allah. Ini kan takbir intiqalat. Nah, saat kita takbir intiqalat, kadang ya mungkin kita habis makan gorengan, habis makan sambal kah, ya. Jadi ada reak di sini bikin kita harus berdehem. Nah, saat baca-baca begitu udah nggak usah dehem. Ya, nggak usah dehem. Kemudian ada masalah lagi, ini masalah-masalah dalam sholat, tapi berkaitan dengan misalkan kita lagi puasa, lagi sholat, ada reak, ketelen, lagi puasa plus juga lagi sholat, ya kan? Kemudian kita telan datu reak, bagaimana hukumnya?
Lau kana al-musalli sha'iman wa wasalatin nukhamatu ila haddi adh-dhahir makhraj harfil kha wa ta'azzara ikhrajuha illa binutqi harfain fa hal yajuz. Kalau seandainya orang yang sholat ini juga sedang dalam keadaan puasa, wa wasalatin nukhamah, kemudian sampailah dahak ila haddil zahir, pada batasan yang zahir. Di tenggorokan ini ada batas yang zahir, ada batas batin. Batas zahir mana? Makhraj harfil kha. Kha dia aqsal halaq. Ini adnal halaq, ini wastal halaq, ini aqsal halaq. Kalau seandainya nukhamah tadi, dahak tadi ada pada tempat di mana tempat makhraj huruf kha, hamzah, ain, ha, ghain, kha, izhar halqi. Tahu kan tajwidnya nih? Ini izhar halqi, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ghain ya, bukan ogen. Ya, ogen orang dulu. Kalau ente nanya sama orang Arab, apa? Ma huwa ogen? Dia bingung, ogen apa? Dia jawab, bagen amat. Kata orang Arab gitu, bukan ogen, bagen. Ini kha di sini, di atas. Nah, ini dikatakan kalau wasalatin nukhamah ila haddz zahir, dahak sampai pada batasan zahir, ya, yaitu makhraj huruf kha di sini, ya, di atas. Wa ta'azzara, dan sulit buat dia ikhrajuha, mengeluarkan itu nukhamah, itu dahak, kecuali dengan mengeluarkan dua huruf, misalkan dengan tanahnu. Ada di sini ada dahak nih di makhraj huruf kha, cuma mengeluarin susah, harus didehemin. Harus didehemin. Nah, didehemin itu kudu keluar dua huruf. Nah, bagaimana tuh? Nah, jawabannya yajuzu lahu mura'atan lis-shaum wa la tabtulu salatuhu. Boleh baginya untuk menjaga puasa, tapi juga tidak membatalkan sholatnya. Nggak batal sholatnya, ya. Kalau memang dia sulit, gitu. Ya, kata begitu. Itu yang pertama, yaitu hal yang membatalkan yang pertama, yaitu al-kalamu amdan walau biharfain nasian in kathura wa yubtiluha, itu satu. Nanti yang kedua adalah al-amalul katsir, insyaallah minggu depan ya. Wallahu a'lam. Ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Mumpung kita belum tutup, silakan. Enggak ada, saya tutup. Udah ya, paham semua deh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'inahum 'alayhi wa wafiqna lil khair wa a'inna 'alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana 'ala